Suatu malam di sebuah kampus tua yang terletak di pinggir kota, Chandra dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan berkumpul di kampus. Gedung utama kampus itu terkenal angker karena sering terdengar cerita tentang hantu dari para mahasiswa yang sudah lama kuliah di sana. Konon, gedung tersebut dulunya digunakan sebagai rumah sakit darurat pada masa perang dan banyak nyawa melayang di sana. Di tengah malam, setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, salah satu teman Chandra, Dika, mengusulkan untuk menjelajahi gedung lama yang berada di bagian belakang kampus. Katanya ada ruang kosong di lantai 3 yang tidak pernah dipakai lagi. Gimana kalau kita cek? Dika berkata dengan nada menantang. Meskipun merasa ragu, Chandra dan teman-temannya setuju. Mereka berjalan menuju gedung tersebut dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut. Langit yang awalnya cerah mendadak tertutup awan hitam tebal, membuat suasana semakin mencekam. Sesampainya di gedung itu, suasana sunyi dan dingin menyambut mereka. Lampu di koridor berkelap-kelip seolah ingin padam. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar seperti gema yang berbalik mengejek mereka. Di lantai 3, mereka menemukan sebuah ruangan dengan pintu yang setengah terbuka. Ruangan itu terlihat gelap, meskipun cahaya dari luar seharusnya cukup untuk meneranginya. Dengan hati-hati, mereka masuk. Ruangan itu kosong, hanya ada kursi-kursi berdebu dan papan tulis yang sudah menguning karena usia. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Di dinding bagian belakang, terdapat sebuah pintu kecil yang terlihat tidak proporsional dengan ruangan tersebut. Dika yang penasaran mendekati pintu itu dan mencoba membukanya. Tiba-tiba suara gesekan terdengar dari dalam. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah ruangan sempit dengan cermin besar di dalamnya. Chandra merasa ada sesuatu yang aneh dengan cermin itu. Ia merasa seolah-olah bayangannya di cermin itu bergerak lebih lambat dari dirinya. Ketika mereka semua berkumpul di depan cermin, tiba-tiba bayangan mereka di cermin mulai menyeringai dengan senyum menyeramkan. Satu persatu, mereka mulai merasakan udara dingin menusuk yang berasal dari cermin tersebut. Bayangan Dika yang pertama keluar dari cermin dan dengan cepat menyambar leher Dika, menariknya masuk ke dalam cermin. Teman-temannya terdiam, terpaku oleh ketakutan yang luar biasa. Chandra mencoba melarikan diri, namun bayangannya sendiri menangkapnya, menyeretnya ke dalam cermin dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Ketika Chandra tersadar, ia berada di dalam ruangan yang sama, namun segalanya tampak terbalik dan menakutkan. Di dalam cermin, ruangan itu penuh dengan bayangan kelam dan jeritan jiwa-jiwa yang tersesat. Chandra melihat keluar cermin dan melihat teman-temannya yang masih di dunia nyata, berteriak panik dan mencoba melarikan diri. Namun pintu cermin menutup dengan keras, mengunci mereka di dalam ruangan misterius itu. Sementara di luar, ruangan kembali sepi, seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Esok paginya, petugas kebersihan kampus menemukan ruangan itu kembali tertutup rapat. Tidak ada jejak Chandra dan teman-temannya. Mereka hilang begitu saja, menjadi bagian dari misteri kampus yang tidak pernah terpecahkan. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam gedung lama itu terdengar suara langkah kaki dan jeritan-jeritan halus. Siapapun yang mendekati ruangan itu akan merasa diikuti oleh bayangan mereka sendiri yang siap menarik mereka ke dalam dunia lain yang penuh kegelapan. Cerita ini menyisakan pertanyaan. Apakah Chandra dan teman-temannya akan selamanya terjebak di dalam dunia cermin?